bicara tentang Mesias mati untuk nebus dosa. Itu ilmu dari mana? Sedangkan Mesias yang mereka tunggu itu selayaknya Kores, selayaknya Daud, selayaknya Saul, Harun, Elisa, Salomo, Hezekia, Kodian dan seterusnya, Gedeon dan seterusnya. Dan tidak ada satupun di antara Mesias Yahudi ini mati disalibkan. Tidak ada. Tak ada satupun Mesias Yahudi ini mati untuk nebus dosa. Tidak ada. Kores itu adalah Mesias, Daud juga Mesias, Saul Mesias, Harun Mesias, Elisa Mesias, Salomo juga Mesias, Gedeon juga Mesias, Hezekia juga Mesias, Musa juga Mesias. Lalu kenapa mereka tidak mati disalib? Sedangkan dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali dikatakan di dalam Imamat 1 nomor 2, berbicaralah kepada orang-orang Israel, katakanlah kepada orang-orang Israel, apabila seseorang di antara mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Elohim, haruslah mempersembahkan persembahan dari ternak, hewan ternak, yaitu lembu, sapi, kambing, domba. Lalu Anda mendapatkan korban manusia untuk nebus dosa Anda itu dari mana ilmunya? Bahkan Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi mengatakan, Imamat 20 nomor 3, aku sendiri akan menantang orang itu dan akan melenyapkan dari sebangsanya, karena dia telah mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Tuhannya orang Yahudi tidak mau darah manusia. Lalu kemana darah Yudas Anda persembahkan? Sedangkan di situ ada jelas sekali keterlibatan setan. Apakah itu dewa Molok? Apakah Anda pengikut dewa Molok? Imamat 18:21, janganlah kau serahkan, jangan kau persembahkan seorang anak manusia untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. Jangan. Ini kata Tuhan. Nah, kalau Anda mengatakan kami tidak mempersembahkan kepada dewa Molok, lalu Anda persembahkan kepada siapa? Persembahkan kepada Tuhan Bani Israel. Baca Keluaran 23 nomor 7 sampai nomor 8. Apa kata Tuhannya Bani Israel di situ? Jelas dikatakan begini. Harus kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah, Yesus dalam kurung, dan orang yang benar dalam kurung, Yesus, tidak boleh kau bunuh. Ini keinginan daripada Tuhannya Bani Israel. Hanya dewa Molok yang menginginkan darah manusia. Sedangkan Tuhannya Bani Israel, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Artinya tidak ada pembunuhan untuk dosa. Karena dosa ini milik orang yang bersalah. Orang yang bersalah inilah yang harus mempertanggungjawabkan dosanya masing-masing, bukan ditebus dengan membunuh orang yang benar. Tidak ada jalan untuk Kristen lolos di dalam pengajaran para nabi. Tak ada. Kristen hanya bisa lolos kepada dewa Molok. Tuhannya Bani Israel, jangan kau bunuh Yesus. Itu perintah. Karena Yesus seorang benar, Yesus seorang yang tak bersalah. Perintahnya, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Orang Kristen mengatakan, dosa-dosa kita ditebus dengan matinya orang benar. Gimana ceritanya? Tuhan tidak akan membenarkan kita dengan membunuh orang yang benar. Tidak. Kitalah yang harus bertobat akan dosa-dosa kita sendiri. Nah, kalau Anda mengatakan Yesus disalibkan karena dosa, gugur dengan Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Dan saya katakan kepada saudara, Amsal 6 jelas sekali di sana Tuhan tidak menginginkan kemudian pembunuhan terhadap Yesus. Mana dalilnya? Saya bacakan kepada saudara. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi penyaliban kepada Nabi Isa berdasarkan Amsal 6 itu adalah perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan. Mana dalilnya? Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian dalam hatinya. Apa itu? Membunuh Nabi Isa. Jadi membunuh Nabi Isa itu bagi Tuhan adalah kebencian, adalah kekejian. Nah, kenapa kemudian Anda justru yang dibenci Tuhan, yang dianggap Tuhan sebagai sebuah kekejian, Anda ingin kali itu terjadi? Ada apa dengan Anda? Apakah Anda manusia atau Anda ini adalah iblis? Jawab. Ada satu konsep gini, Gurunda.
Apa tuh? Kan mengkawinkan ya. Aku ambil analogi simpelnya gini biar teman-teman bisa paham ya. Contohnya nih, aku teman sama Bang Handi nih. Temanan aku sama Bang Handi, aku ikut sama Bang Handi. Terus tiba-tiba Bang Handi tewas, dikeroyok sama preman karena petentengan gitu. Karena petentengan sebenarnya Bang Handi. Jadi dipukulin sampai tewas. Dan ini membuat keluarga dia kan jadi nggak punya tulang punggung lagi untuk membiayai kehidupan keluarganya. Termasuk saya, karena selama ini saya makan dikasih sama Bang Handi. Terus saya kowar-kowar nih sama penduduk desa tempat Bang Handi tinggal. Bang Handi kemarin itu tewas demi membela desa ini, karena desa ini mau diserang sama desa sebelah. Bang Handi lah tengah malam yang menghalangi preman-preman itu, menghalangi orang-orang dari desa sebelah. Nah, maka Bang Handi dianggap sebagai pahlawan. Terus anak dan istri Bang Handi dibiayailah sama warga desa ya, karena kasihan dengan Bang Handi yang sudah berkorban demi desanya. Nah, itu cuman kisah ngalur ngidul aja lah, nggak usah ditanggapi. Ya silakan lanjut. Ya, jadi jelas Bung ya, ketika Anda menginginkan Yesus itu disalibkan, berarti Anda kemudian menginginkan hal keji itu terjadi. Saya ulang, Amsal 6:16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Salah satunya adalah mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, kenapa Anda ingin kali Yesus yang tidak bersalah ini mati? Sedangkan itu adalah kekejian, hal yang dibenci oleh Tuhan. Tapi kenapa Anda ngotot? Yesus harus mati. Anda ini manusia atau iblis? Karena yang berkhianat kepada Yesus adalah iblis, dikarenakan kemudian Yudasnya dibisiki atau dirasuki iblis. Iblis yang menginginkan kemudian pengkhianatan itu terjadi, tujuannya agar Yesus orang benar ini disalibkan. Sedangkan ketika penyaliban terhadap orang benar Yesus ini terjadi, maka itu akan melahirkan kebencian dan sesuatu kekejian di hadapan Tuhan. Tapi kenapa Kristen kepingin kali gitu loh? Makanya Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Adalah orang-orang kafir penolong-penolong setan di dalam menyesatkan umat manusia. Kenapa orang-orang Kristen, kenapa misionaris, kenapa para pendeta, kenapa pastor pingin kali seluruh manusia percaya kepada pembunuhan kepada Yesus? Ada apa ini? Kenapa kalian orang Kristen pingin kali Yesus itu mati? Ada apa? Bukankah yang mau agar Yesus itu dimati hanya iblis? Bukankah yang menginginkan kemudian agar Yesus itu mati adalah pendusta? Kenapa kalian ingin masuk ke dalam barisan tersebut? Matius 26 nomor 59. Maka mulai hari itu imam-imam kepala dan mahkamah-mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Kesaksian palsu, kesaksian bohong. Agar apa? Agar Yesus disalibkan. Kenapa kalian mau berkongko-kongko dengan orang-orang yang melakukan kesaksian palsu terhadap Yesus? Kenapa kalian menjadi pembenci Yesus? Satu barisan dengan mereka. Yohanes 11 nomor 53. Mulai hari itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Ada apa? Kenapa? Apa salah Yesus sampai kalian benci kali sama dia? Pingin kali kalian membunuhnya. Sementara Tuhan mengatakan, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Ini perintah Tuhan. Tapi kenapa kalian berkongko-kongko ingin melanggar perintah Tuhan ini? Kenapa? Anda ini barisan orang benar atau Anda ini barisan setan? Karena hanya setan yang menginginkan pembunuhan terhadap orang yang benar. Ingat, berapa kali kemudian setan menguji Yesus agar Yesus mati? Berapa kali? Nah, kenapa kalian sekarang ini justru menginginkan kematian itu? Tidakkah sadar? Kenapa Anda menjadikan kematian orang yang benar ini sebagai jurus selamat? Sedangkan terpapar dengan jelas di dalam kita yang Anda genggam, perjanjian lama, perjanjian baru, satu koridor pemisah antara penyaliban orang yang disalibkan dan orang yang diselamatkan. Orang yang disalibkan adalah orang terkutuk. Orang yang diselamatkan adalah orang yang mulia, orang yang benar. Yesus adalah orang benar. Yesus adalah orang yang jujur. Yesus adalah hamba yang suci. Terus kenapa kalian menginginkan dia harus mati? Kalau dia orang benar, dia adalah orang yang tidak bersalah. Ada apa? Sedangkan Tuhan
mengatakan jangan. Terus kenapa kalian mau? Oh, karena dosa waris. Siapa yang ngajarin? Siapa? Karena sudah dinubuatkan. Kata siapa dinubuatkan? Kata Bible. Kalau perjanjian lama ada nubuatan, kenapa orang-orang Yahudi membuat kesaksian palsu lagi? Harusnya mereka menjadikan nubuatan itu. Yesus, ya, ada nubuatan kan di dalam perjanjian lama kita? Iya. Kamu tahu kan kamu akan dibunuh? Iya. Kapan kami bisa membunuhmu? Besok. Ya sudah, kamu siap-siap ya? Iya. Begitu matahari berganti kemudian menjadi pagi siang, Yesus datang sendiri. Ini tidak. Coba Anda baca kemudian dalam Yohanes 11. Ini cerita, jangan bawa Al-Quran. Al-Quran sudah tamat. Kita lihat dalam kitab saudara apa yang terjadi. Di dalam Yohanes 11 nomor 54 apa yang diceritakan kemudian di sana. Saya bacakan kepada saudara. Karena itu dikatakan di Yohanes 11 nomor 53, mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang Yahudi. Nah, harusnya dia tampil. Kalau ada nubuatan di perjanjian lama harusnya dia tampil. Yesus, ya. Ada nubuatan kan? Yes. Kau akan dibunuh kan? Ya. Kapan? Besok. Maka kemudian Yesus besok datang. Halo teman-teman, halo. Sudah bisa dieksekusi ke saya? Iya. Siapkan tiangnya ya? Iya. Yesus sama-sama siapkan tiang. Ini mah tidak. Karena itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu kemudian Yesus tidak lagi tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Yesus berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun di sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ Yesus tinggal bersama-sama dengan muridnya. Ngapain? Ngapain dia tinggal di situ? Untuk disalib? Tidak, untuk sembunyi. Jadi kalau ada nubuatan, Yesus lebih tahu, bukan ente, saudara. Tapi apa faktanya? Yesus mulai hari itu tidak lagi tampil di tengah-tengah orang Yahudi. Kenapa? Karena ingin dibunuh. Berarti tidak ada nubuatan itu? Iya. Nubuatan itu hanya kalian yang buat-buat bersama dengan orang-orang kafir yang menginginkan penyaliban, pembunuhan terhadap Yesus, dikarenakan mereka kemudian kalah saing dengan Yesus. Karena dia kalah saing, takut orang-orang Roma merampas negara mereka. Maka lebih baik Yesus dibunuh daripada negara kita ini dirampas oleh orang-orang Roma. Itu sebabnya Nabi Isa diselamatkan, karena penyaliban itu bukan untuk kebenaran, tetapi semata-mata unsur politik sebagaimana yang Anda akui barusan. Nah, dia berangkat dan sembunyi. Pada hari itu, hari Paskah, orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain. Mereka mengumumkan, mereka membuat sayembara. Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Yesus ini ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap Yesus. Tidak ada cerita-cerita Yesus itu mau disalibkan dan dia mau disalibkan. Tak ada cerita Yesus sembunyi. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, orang-orang Farisi, imam kepala mengumumkan, halo semuanya, ya halo, barang siapa yang menemukan Yesus, ya kenapa? Laporkan kepada saya, Untuk apa? Untuk kami tangkap. Jadi berhentilah, Bung. Berhentilah berdiri di dalam barisan iblis yang menginginkan kemudian pembunuhan terhadap orang yang benar. Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidaklah dibunuh, melainkan mereka kemudian membunuh orang yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Demikian. Iya, menganggap bahwa seharusnya yang benar diselamatkan, yang salah itu disalibkan. Tetapi kalau jauh dari kekristenan, dalam pandangan agama Kristen sendiri, Yesus memang dianggap sebagai penebus dosa. Jadi kenapa Yesus harus menjadi penebus dosa? Kalau konsep dosa dalam ajaran Kristen, dosa dianggap sebagai pelanggaran terhadap kehendak Allah, Bung. Jadi dosa itu menjadi pemisah dari manusia dengan Allah.
dan menciptakan jurangnya dengan Allah. Dan tidak bisa lagi, manusia tidak bisa memulihkan hubungannya dengan Allah sendiri. Jadi kenapa Yesus disalib? Yaitu karena keadilan Allah. Allah dan Tuhan itu yang adil, menghendaki keadilan. Konsekuensi dari dosa itu adalah hukuman dan pemisahan dari Allah. Namun Allah mengasihi umat manusia dan menginginkan keselamatan mereka. Jalan satu-satunya mengorbankan yang benar untuk menyelamatkan yang salah. Itulah konsep di dalam Alkitab. Terima Anda nggak terima, seperti itulah kasih Allah di dalam Alkitab. Dia mengorbankan Yesus Kristus yang benar dan Tuhan menjadi juru selamat bagi manusia yang terkutuk. Bukan Yesusnya yang terkutuk, tetapi manusia yang terkutuk. Jadi ada tertulis, dia menanggung kutuk, bukan manusia terkutuk. Nah, begitu. Jadi Anda harus pahami konsep di dalam Alkitab itu, di bahwa di situ yang benar disalibkan untuk menyelamatkan yang tidak benar, ya adalah manusia pendosa. Jadi jalan satu-satunya yaitu pengorbanan Yesus. Dalam pandangan Kristen, karya penebusan Yesus terjadi melalui pengorbanannya di kayu salib. Itulah. Dan satu lagi, kenapa harus begitu? Karena kasih Allah di dalam Alkitab, itu kan beda dengan konsep dalam Al-Quran kan. Di dalam Alkitab, kasih karunia Allah itu besar terhadap manusia. Jadi kenapa kita selalu bertentangan? Karena Anda selalu berusaha menyamakan apa yang Anda imani dengan apa konsep di dalam Alkitab. Itu enggak bisa Anda samakan, karena memang berbeda. Allahnya itu berbeda, Bung. Itu saya terangkan, berbeda sekali Allahnya. Kalau di dalam Alkitab, semua dosa itu harus ditanggung kembali. Jalannya yaitu dengan kematian Yesus. Dengan kematian Yesus, siapa yang percaya kepadanya tidak akan mati, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah konsepnya di Alkitab. Mau tidak mau, suka tidak suka, itulah konsepnya di dalam Alkitab. Dan sangat berbeda 180 derajat dengan di Al-Quran. Jadi maka dari itu saya menyatakan bahwa kedua kitab ini adalah berbeda. Saya tidak mau menyatakan yang ini palsu, yang ini asli. Tetapi kedua kitab ini adalah kitab yang berbeda dan konsep yang berbeda. Allah berbeda dan nabi-nabi berbeda. Itulah kesimpulan yang dapat saya ambil. Terima kasih. Oke, baik. Gini, saudara. Kita lihat di dalam Yohanes 19 nomor 31. Jadi Al-Quran datang membela Nabi Isa, membela Yesus. Tetapi harus kita lihat ini, Yohanes 19 nomor 30. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Kita tahu bahwasanya orang-orang yang diturunkan mayat-mayatnya ini juga salah satunya adalah mayat Yesus. Mayat oknum kemudian disebut Yesus. Diturunkan sebelum kemudian Sabat itu ada. Siapa yang menurunkan? Murid-muridnya. Nah, sekarang kalau saudara melihat di dalam Lukas 23, di situ ceritanya dan juga Yohanes 19, muridnya datang kepada Pilatus meminta agar mayat Yesus ini segera diturunkan. Kenapa? Karena Sabat akan datang. Loh, kok bahas itu Bang Suma? Ya, mari kita lihat kitabnya orang Yahudi. Apa yang diterangkan oleh kitabnya orang Yahudi? Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati. Ini seseorang berbuat dosa. Seseorang berbuat dosa nih. Bukan dikatakan apabila seseorang menanggung dosa orang. Itu tidak. Tapi dikatakan apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian digantung dia pada tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburnya dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Pertanyaan saya,
Apakah ini dialami oleh mayat yang digantung yang katanya bernama Yesus? Dialami. Pertanyaan kedua, kok bisa? Apakah Yesus ini adalah seorang yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Kalau ya, apa dosanya? Kalau tidak, kenapa dibunuh? Apa masalahnya rupanya? Kenapa ada oknum yang sangat menginginkan orang yang benar ini duduk sebagai orang pelaku dosa, di mana dosanya itu pantas untuk dihukum mati, dan yang menghukumnya kemudian adalah Tuhan, Elohim. Lalu yang dihukum ini adalah orang yang terkutuk. Saudara dengan gamblangnya mengatakan disalib karena keadilan. Anda tadi mengatakan otak saya tidak berfungsi. Bahkan kata-kata Anda itu lebih sadis dari itu. Tapi justru dengan perkataan Anda disalib karena keadilan, ini apa maksudnya? Ente yang berzina, ente yang berdosa, anak Maria yang dibunuh, adilkah itu? Anaknya orang yang dibunuh demi dosa-dosa kalian. Coba Anda lihat sebelum Kristen Indonesia ya. Kita lihat orang-orang Roma. Orang Roma, tidak ada aturan agama dari Tuhan. Masa itu mereka menurut Paulus di dalam Galatia 2 nomor 14, mereka adalah orang kafir. Orang-orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Menurut Paulus, mereka adalah orang kafir. Pembunuh, penjajah, penganiaya, yang menganiaya Yesus, dan seterusnya, memperkosa ibunya, memperkosa anaknya, memperkosa saudaranya, membunuh ibunya, membunuh semua kemaksiatan, semua dosa yang mereka lakukan ditanggung oleh Yesus, orang yang benar, orang yang jujur, orang yang suci, di atas tiang salib dengan cara dikutuk oleh Tuhan. Adil? Adil. Anda yang makan, saya yang kenyang. Anda yang lapar. Adil? Coba Anda pakai akal. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, nah Yesus berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati. Apa dosa Yesus? Tak ada. Tapi kalau dikatakan ini adalah Yudas, baru betul. Mari kita lihat kesalahan-kesalahan Yudas. Di dalam Matius 26 nomor 15, Yudas menerima suap. Di dalam pernyataan Tuhan kemudian di Ulangan 27 nomor 25, coba Anda baca setiap saya mengatakan sebuah dalil. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Jadi kalau saya mentafsirkan begini, terkutuklah Yudas yang menerima suap untuk menyerahkan Yesus yang tidak bersalah. Nah, yang disalib ini orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Karena menyerahkan Yesus yang tidak bersalah. Siapa? Siapa? Saya berharap saudara kebenaran ini jangan cukuplah perut Anda yang masuk angin, jangan kepala Anda. Ini dalil, Bung. Yesus disalibkan di tengah-tengah Bani Israel, Bung. Yesus tidak disalibkan di Vatikan atau di tengah-tengah orang Indonesia, tidak. Yesus disalibkan di tengah-tengah Bani Israel, di mana Bani Israel ketika menggantungkan orang, wajib hukumnya yang digantung itu adalah orang terkutuk oleh Tuhan. Yesus ada nggak terkutuk oleh Tuhan? Tak ada. Tapi orang-orang ini memaksakan kemudian untuk menggantung Yesus. Apakah Tuhan diam saja? Ketika Yesus orang benar kemudian digiring kepada tiang salib, apakah Tuhan diam saja? Atau Tuhan memperlakukan kemudian Mazmur 91, dia diselamatkan, malaikat dikirim untuk menantang kemudian orang benar di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Ataukah kemudian Amsal 6 itu adalah kekejian? Atau Amsal 21 nomor 18, Tuhan mengatakan dia akan menyelamatkan. Amsal 11 nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Bukankah di dalam Amsal 23 nomor 17 kemudian dikatakan dengan jelas bahwa orang-orang yang menerima suap itu adalah orang yang pasif. Amsal 17 nomor 23. Di situ jelas dikatakan bahwa orang yang makan suap inilah yang disebut orang yang fasik.
Nah, sekarang permasalahannya, siapa orang fasik ini? Siapa yang makan suap? Amsal 17 nomor 23, saya bacakan. Orang fasik menerima suap dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Apakah terbukti? Terbukti. Orang fasik menerima hadiah untuk suapan. Yudas menerima uang untuk suap. Apa tujuannya kemudian? Pengkhianatan terhadap Yesus, untuk membelokkan jalan hukum. Apa yang terjadi setelah muncul Kristen? Hukum-hukum Tuhan dibelokkan dengan matinya Yesus secara terkutuk di atas yang salib. Efesus 2 nomor 15. Maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Ini dinubuatkan oleh Amsal 17 nomor 23, bahwa orang fasik menerima hadiah suap dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Terbukti orang-orang Kristen yang percaya kepada orang yang disuap ini, yang mati di atas tiang salib ini, Kristen seketika disebut agama bidat oleh orang Yahudi, dikarenakan orang Kristen ini menjadikan hukum Taurat itu sebagai kutukan yang tidak lagi berlaku. Hukum Taurat dianggap kutuk, hukum Taurat dianggap sunat maut, hukum Taurat dianggap gugur dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Inilah yang dinubuatkan Amsal 17 nomor 23, bahwa orang yang makan suap itu akan membelokkan jalan hukum. Nah, sekarang permasalahannya di mana? Permasalahannya ada di Ulangan 27. Terkutuklah orang yang menerima suap. Orang yang menerima suap yang terkutuk. Kita lihat yang mati di atas tiang salib terkutuk atau tidak? Terkutuk. Ada tidak dalil dalam kitabnya orang Yahudi bahwa orang bisa ditebus dengan orang dengan cara terkutuk di atas tiang salib? Itu dalilnya di mana di kitabnya orang Yahudi? Tidak ada. Tapi di kitabnya orang Kristen ada. Nah, sekarang yang harus dipercaya orang Yahudi atau orang Kristen? Tuhan yang berfirman kepada orang Yahudi atau Paulus yang berfirman kepada orang Kristen yang harus kita percaya? Tentu yang harus kita percaya adalah Tuhannya Bani Israel, yang hanya meminta persembahan hewan. Karena di Al-Quran juga surah Al-Hajj ayat 34, Tuhan hanya meminta korban hewan, bukan korban manusia. Maka jelas sekali bahwa yang mati terkutuk di atas tiang salib bukan Yesus. Yang mati terkutuk di atas tiang salib adalah Yudas Iskariot. Maka dengan ini saya katakan, orang-orang Kristen selama ini wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, tertipu dengan tipuan mereka sendiri, sehingga mereka tidak sadar bahwa yang mereka sembah selama ini adalah Yudas, manusia terkutuk, pemakan suap. Demikian dari saya. Terima kasih. Sekarang hanya satu yang saya tanya. Di mana Anda dapat mengambil kesimpulan Yudas yang disalib? Tunjukkan dalilnya. Oke, baik. Anda baca di dalam kitab saudara, di dalam kitab yang sangat jelas diterangkan bahwasanya Matius 27 nomor 5 yang diterangkan, yang ditunjukkan oleh Bunda Rahma tadi. Ada enggak yang bisa membantu saya? Mumpung saudara kita bertanya dengan pertanyaan yang sangat baik. Bunda Rahma, saatnya Anda bereaksi. Akhi Sugi, minta tolong Akhi. Tampilkan Matius 27 nomor 5 Akhi. Alkitab Sabda, jangan pakai Al-Quran. Oke, Matius 27 nomor 5. Saya baca ya. Maka ia pun melemparkan uang perak itu. Ditampilkan Akhi, kitab Sabda paralel, supaya tidak ada fitnah di antara kita. Tidak ada, tidak ada kecurigaan. Buka komputer dulu bentar, saya bukakan di komputer. Bunda Rahma giliran dibutuhkan tidur. Ada yang bisa buka komputer, buka kamera? Saya bisa nih, saya bukakan. Oke, baik. Matius 27:5 versi Alkitab Sabda, supaya kita nggak dituduh sebagai orang yang ngarang-ngarang. 27 nomor 5. Buka kamera supaya saudara kita ini lihat. Oke. Loh, kok buka sarung kamera ya gitu. Ini ya. Iya. Maka
Ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu ia pergi dari situ dan menggantung diri. Yang mana yang mau diambil? Terus ke bawah, akhi, keterangan daripada penulis, keterangan paling bawah. Dengan catatannya. Iya. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Ya, kisah para Rasul 1 ayat 18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh jangan ditambahi. Yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalib atau disulapkan. Jadi Yudas mati dengan cara disalibkan. Kasih kentara, akhi. Bentar ya, ini yang nulis tidak pernah sholat Jumat, tidak sunat, pemakan babi. Berarti yang nulis bukan orang Islam. Sabda resmi situsnya Kristen. Di sini jelas sekali dikatakan bahwa pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulah. Nih, mati dengan menggantung. Kasih dekat lagi, akhi. Pada masa itu, ya, kasih dekat, akhi. Ya. Ya. Tuh, Ya. betul. Nih. Makasih muncul sedikit dari ujung, Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulah. Coba yang disalibkan itu dibesarin, akhi. Kasih besar sedikit, kasih dekat kamera. Geser lagi. Nah, tuh. Disalibkan tuh. Disalibkan. Jelas ya? Jadi komentar Matius 27 ayat 5 dan Kisah Para Rasul ayat 18. Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1:18 sama Matius 27 ayat 5. Ini bukan Islam yang haram. Ya, jadi yang selama ini saudara-saudara Kristen sembah berdasarkan internal Bible itu sendiri adalah Yudas Iskariot. Silakan. Ya, itu yang Anda tunjukkan catatan kaki ya, bukan di ayat, tapi di dalil tersebut gantung diri. Artinya kalau gantung diri bukan disalibkan orang lain. Kita lihat dari konteks kalimatnya. Jadi catatan di bawah itu memang menerangkan bahwa waktu itu penghukuman dilakukan dengan disalibkan atau disulahkan. Tetapi Yudas di situ dengan catatan di bawah itu tidak serta-merta menyatakan bahwa Yudas itu disalibkan. Anda mengambil kesimpulan, Anda membaca dalil dengan mengambil kesimpulan dari catatan. Ini sungguh hal yang bodoh saya rasa. Mana bisa dari dalil Anda mengambil kesimpulan di catatan? Cara seperti apa Anda mengambil kesimpulan seperti itu? Kecuali tadi itu keterangannya jelas loh. Mati pada masa mati digantung itu disalib. Betul, itu untuk hukuman bagi orang-orang yang bersalah. Tapi ini menggantung diri bukan disalibkan. Itu beda loh. Nah, itu tadi keterangannya. Yang keterangan tadi itu salah. Dikatakan begini lagi. Mati dari dengan cara menggantung. Berarti ini bunuh diri. Mati dengan cara menggantung. Pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Iya, betul. Jadi apakah disalibkan berarti dia menggantung atau bunuh diri? Anda membaca ayat dengan mengambil kesimpulan dari catatan. Ini kucluk namanya, bro. Tadi catatan sejarah Anda percaya, catatan kitab saudara sendiri Anda tidak percaya. Mana ini? Bukan, itu kan catatan kitab sendiri. Itu Anda mengambil kesimpulan dari catatan di bawah. Itu mungkin saja tidak ada keterkaitan dengan dalil yang dibacakan. Cuman dia menerangkan bahwa mati waktu itu disalib atau disulahkan, seperti itu. Jadi Anda nggak bisa mengambil kesimpulan dari catatan itu loh. Oke, baik. Nah, saya katakan saudara ya, Anda membantah catatan kitab saudara sendiri ya. Ketika catatan kitab saudara sendiri Anda kemudian tolak, itu bahaya. Nah, sekarang begini, kalau Anda membenarkan dan menyalahkan kemudian catatan tersebut, mari kita lihat Matius 27.
Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan dirinya. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu, lalu kemudian membeli tanah. Jadi Yudas menggantung diri, imam memungut uang tadi, lalu membeli tanah. Jadi yang membeli tanah di Matius 23:7 adalah imam. Sedangkan kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 1, yang membeli tanah di situ adalah Yudas, baru bunuh diri. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua perutnya tertumpah keluar. Nah, cerita Lukas di dalam Kisah Para Rasul, Yudas membeli tanah. Setelah membeli tanah, dia kemudian jatuh tertelungkup, perutnya terbelah. Itu Kisah Para Rasul. Sedangkan Matius, Yudas menggantungkan diri, lalu yang membeli tanah adalah imam-imam. Di dalam Matius, yang membeli tanah adalah imam-imam. Di dalam Kisah Para Rasul, yang membeli tanah adalah Yudas. Mana yang betul? Inilah yang Al-Quran katakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka orang-orang kafir membuat makar, membuat tipu daya, membuat kesaksian-kesaksian palsu tentang Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah pun membalas tipu daya yang mereka buat, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Apa bukti bahwa Allah membalas tipu daya ini dengan sebaik-baiknya? Lihat, serapi-rapinya Yesus harus disalibkan. Sehebat-hebatnya cerita, Yesus harus menjadi Tuhan yang mati di atas tiang salib. Serapi-rapinya, seapik-apiknya, Tuhan mengatakan, wallahu khairul makirin. Pembalasanku jauh lebih hebat. Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Apa pembalasan itu kemudian terungkap? Anda menyampaikan kemudian dengan sangat rinci, Yesus itu yang disalib, bung, dia yang harus mati nebus dosa, bung. Tetapi kemudian ibarat seorang yang menggunakan baju jas yang rapi, sisir rapi, pakainya rambut yang rapi, kacamata hitam, baju jasnya rapi, tapi begitu menengok ke bawah ternyata dia tidak pakai celana sama sekali. Ini Anda mengatakan dia disalib, dia mati di atas tiang salib, menebus dosa dan seterusnya. Ternyata bolong. Kenapa bolong? Tentang Yudas yang jelas-jelas terkutuk diceritakan dia itu bunuh diri, tapi ternyata ada celah. Apa celahnya? Ternyata diceritakan di wartawan ini tadi, Matius 27 mengatakan bahwa Yudas bunuh diri. Habis itu selesai perkara. Yang melanjutkan perkaranya adalah imam. Apa yang dilakukan imam? Membeli tanah. Tapi ternyata di dalam cerita lain, Yudas beraksi dulu, yaitu beli tanah dulu. Setelah beli tanah, baru kemudian bunuh diri. Ceritanya celah. Al-Quran menjelaskan itu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sebagus-bagusnya kemudian orang kafir menutupi kebenaran, Allah pasti membuka celah kebenaran, kesesatan itu. Kebenaran itu pasti Allah buka celahnya supaya terbuka. Dan hari ini kita sama-sama membuktikan bahwa dusta yang dibungkus selama ini seakan-akan kebenaran terkuak melalui para apologet Islam, bahwa selama 2000 tahun saudara-saudara Kristen kami ternyata menyembah manusia terkutuk bernama Yudas Iskariot. Demikian. Benar, terdapat perbedaan dalam kisah mengenai kematian Yudas Iskariot di dalam Injil Matius dan Kisah Para Rasul dalam Alkitab. Memang Injil Matius mencatat Yudas mengakhiri hidupnya dengan gantung diri setelah merasa sangat menyesal atas pengkhianatannya terhadap Yesus. Namun dalam Kisah Para Rasul terdapat deskripsi berbeda mengenai kematian Yudas. Tapi pada intinya perbedaan ini dalam deskripsi ini, Yudas antara Injil Matius dan Kisah Para Rasul disebabkan bisa saja dalam kesalahan dalam menulis dan penulisannya yang berbeda menyampaikan cerita tersebut. Artinya ini bukan sebuah kesalahan yang fatal, tetapi ini bisa saja berbeda dalam penyampaian ceritanya.
Tapi meskipun ada perbedaan dalam detail cerita ini, intinya tetap sama, yaitu Yudas mengalami akhir cerita tragis, dan ini sebelum kematian ke penyalipan Yesus. Jadi nggak bisa Anda hubungkan bahwa Yudas yang disalib. Jadi yang saya tanyakan tadi, di mana mengapa Anda mengatakan Yudas yang disalib? Jadi dari data yang Anda tampilkan ini tidak mengatakan bahwa Yudas yang disalib. Karena kematian Yudas sendiri terjadi sebelum penyalipan Yesus. Jadi nggak bisa Anda dalilkan bahwa Yudas yang disalib. Dan saya mau data yang Anda keluarkan itu dari dalam Al-Quran Anda. Karena Al-Quran Anda yang menyatakan kan bahwa Yesus itu bukan disalib. Jadi diserupakan. Jadi siapa yang diserupakan di situ? Itu yang saya mintakan sebenarnya. Jadi gini, Bung. Ketika kita berbicara mengenai Al-Quran, dengarkan saya ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian bahwa wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Di sini Al-Qur'an menjelaskan, dan kami hukum juga mereka dengan ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Nabi Isa, anak laki-lakinya Maryam, yang mereka ejek dengan menamainya Rasul Allah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka ini, Bung, mengatakan telah membunuhnya. Padahal mereka, lagi-lagi Allah mengulangi, mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka. Lagi-lagi mereka, Bung. Jadi kalau Anda mau tahu diserupakan dengan siapa, tanya mereka. Jangan tanya ke Bang Suma, jangan tanya ke umat Islam. Karena umat Islam itu datang setelah kurang lebih 700 tahun, 600 tahun setelahnya. Jangan tanya kepada kami. Kami hanya diwahyukan kemudian oleh Allah bahwa Allah tidak mengizinkan Nabi Isa dibunuh. Yang mereka bunuh itu adalah orang yang diserupakan bagi mereka. Diserupakan dengan siapa? Jangan tanya kepada kami, tanya kepada mereka. Nanti ketika Anda bertemu di akhir zaman, di hari kiamat setelah kebangkitan, tanya, ente yang bunuh Nabi Isa? Iya. Pada saat itu Anda melihat dia ini serupa dengan siapa? Ya serupa Nabi Isa. Iya, tapi ternyata bukan Nabi Isa loh. Ya memang bukan. Karena pada saat itu kami curiga itu bukan Nabi Isa. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjanjikan tidak mungkin mengizinkan membunuh orang yang benar. Jadi yang siapa? Ya, yang pengkhianat. Siapa di antara murid Nabi Isa yang berkhianat? Siapa di antara orang-orang yang hidup di antara Nabi Isa pada saat itu kemudian menerima suap? Itulah yang kemudian jawabannya. Jadi ketika saudara mengatakan siapa diserupakan kepada siapa? Nabi Isa diserupakan kepada orang yang menyalibkan pada saat itu. Jangan tanya kepada kami, karena dalilnya mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh-dhann wa ma qataluhu yaqinan. Bagi mereka tidak ada keyakinan bahwa yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Mau bukti dari Bible? Baca Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka hanya berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Mereka mengatakan Yesus telah mati, tetapi Paulus mengatakan dia hidup. Berselisih paham. Wa ma qataluhu yaqinan. Mereka tidak yakin. Mereka berselisih. Mereka tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Itu jawabannya, Bu. Silakan. Ya, oke.
Berarti dapat saya tarik kesimpulannya bahwa di dalam Al-Quran tidak dijelaskan siapa yang disalibkan, hanya dikatakan diserupakan saja. Saya rasa itu aja, Bung. Mungkin malam ini saya rasa cukup. Terima kasih baik. atas perhatiannya semua, atensinya semua. Sama-sama saudara, kebenaran. Saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Kiranya itu hanya sebuah kata-kata yang membuat situasi ini semakin mengasihkan kemudian, sehingga baik saudara maupun saya bisa mendapatkan edukasi dari penjelasan saudara dan juga dari penjelasan saya. Begitu juga yang mendengarkan kita. Pada intinya kami sebagai umat Islam diberitakan kemudian Al-Quran hanya untuk meluruskan kemudian keadaan yang sebenarnya di dalam keadaan yang sesungguhnya. Tapi kalau saudara kemudian menolak itu, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Silakan dengan agama saudara, pertahankan keyakinan saudara, tapi ingat, kita diciptakan oleh Allah dengan akal. Dengan akal inilah kemudian menjadikan kita pembeda antara makhluk lain. Silakan dengan agama saudara, la ikraha fiddin, dan kami dengan agama kami. Agama saudara bercerita tentang penyaliban, agama kami juga bercerita tentang penyaliban. Oleh karena itulah terpadu kemudian antara cerita Kristen dan Islam. Ketika bertemu di dalam meja akademisi, maka yang terjadi seperti ini. Saling penegasan, saling menekankan. Terkadang kemudian kalau di fakultas dulu kita saling lempar kursi dalam berdiskusi, tapi setelahnya kita rangkulan, kita ngopi bersama. Biarlah kemudian kebenaran itu tetap benar dan kesalahan itu tetap salah. Yang menentukan hanya pencipta langit dan bumi, antara saudara dengan saya mana yang benar. Begitu juga yang mendengarkan, yang memilih kemudian mana yang benar, mana yang salah. Demikian saudara, thank you sekali lagi. Mohon maaf dan terima kasih atas waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Terima kasih. Halo, selamat malam Juma. Selamat malam. Nah, ini pemakan Halo. terong. Oke Juma ya, biar saya sanggah ya. Yang kamu katakan yang disalib itu adalah Yudas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, bawa terong bang. Aduh, maaf nih, Bronson. Bang, cuma tadi saya nggak sempat. Apa tuh? Oke. Terong apa nih? Yang Ini ibu suka Halo. makan terong. halo, nanti cerita terong, kita cerita ini dulu ya. Oh iya iya. Oke. Tadi kamu katakan yang disalib itu adalah Yudas. Di Alkitab ini Yohanes 20 ayat 11. Di sini Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kata siapa? Ya, di situ Yesus menampakkan diri Kata siapa? kepada Magdalena. Kata siapa? Kata Yohanes. Oh, kata Yohanes. Yohanes siapa ini yang berkata demikian? Kata Yohanes siapa? Yohanes ini siapa? Ya berkata gitu, Yohanes siapa? Murid Yesus kah? Kan tidak mungkin. Iya, murid Yesus, Bang, murid Yesus. Dari mana Anda tahu itu murid Yesus? Ini kan Yohanes, bacaannya Yohanes. Tapi kan bukan Yohanes anak Zebedeus yang kemudian menuliskan kitab ini. Iya, itulah ini Yohanes murid Yesus. Bukan. Beda sama Yohanes Pembaptis. Bukan Yohanes Zebedeus yang murid Yesus ini yang menulis buku Yohanes ini, bukan. Gini, baca aja ini ayatnya. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Itu Yesus menampakkan diri yang pertama kali. Itu kata Di sini siapa? dikatakan, apa? Kata siapa? Kata siapa? Di sini kita baca ya Juma ya. Baca dulu dia di Yohanes 20 ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu,
Thomas ini kan murid Yesus juga. Tetapi waktu Yesus menampakkan diri pertama kali, Thomas tidak ada di situ. Ya kan? Di ayat 24 ini dikatakan ketika Thomas tidak ada di situ waktu Yesus menampakkan diri pertama kali, maka kata murid-murid yang lain itu kepada Thomas maksudnya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, Itu firman Tuhan kah? tidak akan percaya. Itu firman Tuhan Di kah atau apa? Di sini dikatakan Thomas tidak percaya. Taunya kau Thomas siapa? Thomas salah satu murid Yesus. Iya, yang saudara Ras menceritakan ini firman Tuhan atau siapa yang Alkitab, berkata? ini di Alkitab. Iya, itu firman Tuhan atau bukan? Ini cerita Thomas tidak percaya kalau Yesus Iya, itu, yang saya tanya, bahwa yang hidup itu adalah firman Yesus Tuhan gitu. kah? Ini cerita tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Itu firman Tuhan atau apa? Cerita Ya, orang. firman Tuhan lah. Berarti Thomas ini Tuhan. Kamu lucu, ini kan cerita tentang kematian. Dan Thomas ini murid Yesus. Ya itulah yang kutanya. Siapa lagi yang menyampaikan firman setelah Yesus mati? Masih ada rupanya yang menyampaikan firman setelah Yesus mati. Murid-murid Yesus mewartakan Injil. Dari mana? Makanya kau dengar dulu, kau dengar dulu ya. Di sini dikatakan Thomas tidak percaya sebelum aku cucukkan tanganku ke lubang paku di tangannya dan ke lambungnya, kata Thomas. Kenapa pantatnya bom mau ditucuk? Kenapa? Bu Resmi ngomong apa? Kenapa Kau pantatnya kupingmu sudah peka. Kapan ku bilang pantat bom? Tadi ibu bilang sebelum pantat bom kutusuk. Apaan sih? Peka kuping kau, enggak ada ku bilang itu. Sebelum mencucukkan, ibu mengatakan sebelum aku tusuk pantatnya bom itu kata ibu barusan. Tuhan, memang betul iblis lah kau Juma. Dengar sekali lagi biar aku baca ya Juma. Dengar, buka kuping kau lebar-lebar ya. Nggak usah bahas bom di sini Bu, nggak usah. Apalagi bawa pantatnya bom ngapain? Saya sedang. Berani kau kan? Nggak berani Saya kau kan? bertanya kepada ibu, ini firman Tuhan atau apa? Nah, kau tadi bahas siapa yang disalib? Itu emang firman Tuhan yang kau bahas itu. yang disalib ini orang terkutuk. Setuju Ya nggak ibu? udah, itu firman Tuhan nggak? Ya, yang terkutuk ini siapa? Semua orang berdosa termasuk Yang kau disalib, yang disalib yang kutanya. Semua orang berdosa Yang terkutuk. disalib yang Makanya kutanya. nggak berani kau jawab, nggak berani kau dengar Yang jawabanku saya kan? tanya, yang disalib ini orang terkutuk atau bukan? Kau dengar, makanya tadi kau tanya yang disalib itu Yudas, kau bilang. Saya tanya, yang disalib ini orang terkutuk atau tidak? Tadi sama si kebenaran udah kau bahas kan? Saya tanya, Iya kan? yang disalib ini orang terkutuk atau tidak? Makanya Juma, kau buka otakmu lebar-lebar ya. Kenapa ibu Kau nggak buka bisa otakmu jawab? lebar-lebar ya. Kenapa pantatnya bom Anda mau buka lebar-lebar? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Itu di perjanjian lama di kitab Taurat. Ya? Ibu, ngapain Hello? pantatnya bom Hello? Anda buka lebar-lebar? Makanya kau pahami dulu Bibel itu Pahanya Pak Bom kenapa lagi? Ya Allah ya Karim. Kau pahami dulu Juma yang kau katakan yang disalib Kenapa itu pahanya terkutuk. bom? Itu di Ibu mau perjanjian buka. lama. Nggak berani juga nya kau, pengecutnya kau. Kau dengarlah penjelasanku. Yang mati di salib ini terkutuk atau tidak?
Itu yang mati di salib terkutuk. Itu di perjanjian lama. Ngerti kau? Itu di perjanjian lama tertulis. Udah? Sekarang saya tanya, yang mati di atas tiang salib ini orang terkutuk atau tidak? Tapi tadi kau katakan Yesus tidak salah. Kenapa sama kau yang mentah, sama kau yang masak, sama kau setengah matang? Aku dengar tadi kau bicara sama si kebenaran, kau bilang Yesus itu tidak salah. Nah, Yesus tidak salah. Lalu kenapa yang disalib itu terkutuk? Memang betul-betul kau dihasut iblis, Jumayat. Jelas-jelas. Kenapa lagi Pak Bombom Anda sebut iblis? Tak perlu. Jelas-jelas tadi kau sama si kebenaran ngomong Yesus tidak salah. Kenapa disalib kau bilang? Iya. Iya kan? Yang mati terkutuk ini adalah orang yang digantung di atas tiang salib. Benar? Tadi kau katakan sama si kebenaran apa? Yesus tidak ada salah. Betul. Yesus tidak ada salah. Betul sekali. Yesus tak ada salah. Yesus hamba yang suci. Yesus orang benar. Yesus orang jujur. Sedangkan yang disalib adalah orang yang terkutuk. Berarti yang disalib ini bukan Yesus. Makanya kubacakan sama kau apalagi? Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah kepada kau juma sesat ya, maka sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi karena engkau cuma tidak percaya, kau akan binasa. Sekarang ya? saya tanya, percayakah ibu bahwa buktinya, dengar. Percayakah ibu bahwa Yesus itu manusia terkutuk? Percaya enggak ibu? Percaya tidak ibu bahwa Yesus itu manusia terkutuk? Percaya enggak? Tidak percaya Bang Suma. Nah, kalau ibu tidak percaya, terus kenapa Anda mengatakan bahwa yang mati di atas tiang salib itu adalah Yesus? Itu karena Pak Bombom Kang Suma. Lucu ibu ini. Apakah Yesus itu orang yang suci? Iya Bang Suma. Apakah dia orang benar? Iya Bang Suma. Apakah Yesus itu orang jujur? Iya Bang Suma. Dia hamba yang suci? Iya Bang Suma. Apakah yang di atas tiang salib itu mati secara terkutuk? Iya Bang Suma. Apakah Yesus terkutuk? Tidak Bang Suma. Terus kenapa Anda menginginkan Yesuslah yang mati di atas tiang salib? Kalau Anda beriman Yesus orang suci, Yesus orang benar. Sedangkan yang disalib itu adalah orang terkutuk. La haula wala quwata illa billah. Kau di ayat ini, karena begitu besar kasih Allah, ia mengaruniakan anaknya. Paham nggak kau itu maksudnya? Kenapa kau jadi kau Allah yang mengatur dunia ini? Di sini sudah dikatakan Allah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya. Kenapa untuk apa? Kau yang melawan? Anaknya dia karuniakan. Anaknya dia dikaruniakan anaknya untuk disalib. Ya, untuk menebus dosa umat manusia. Mana dalilnya? Allah yang berkeinginan kayak gitu. Kenapa kalian keberatan? Mana dalilnya? Allah menginginkan anaknya yang dikasihinya dibunuh secara terkutuk. Mana dalilnya? Makanya kau buka otakmu lebar-lebar. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kenapa lagi pantatnya Pak Bombom mau dibuka lebar-lebar? Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya apa? Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal itu untuk disalib, untuk menebus dosa umat manusia. Mantap. Mana dalilnya dia menyerahkan anaknya yang tunggal untuk disalib? Mana dalilnya? Matius 1 dikatakan ia menebus dosa umatnya. Yesus akan menebus dosa umatnya. Dengan cara? Bagaimana dengan cara penebusan? Yaitu dengan mati di kayu salib. Orang yang mati di atas kayu salib itu adalah orang yang mati terkutuk. Betul atau betul?
Ngerti nggak kau di artinya? Ngerti nggak kau? Orang yang mati di salib itu adalah orang yang mati terkutuk, betul? Yesus mati terkutuk di kayu salib untuk menggantikan umatnya. Ngerti nggak kau? Buka otak kau lebar-lebar. Oke. Dia gantikan. Ngerti nggak kau? Baik. Biar umatnya ini dengar dulu, bujang. Dengar dulu kau, kontol. Naik pula pitamku kau buat. Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan umat. Kok bahasanya nggak pakai adab? Pakai adab amat ini bahasanya begini. Gimana nih? Emosi dia. Yesus kalau mati terkutuk, maka dia tempatnya di neraka. Rela rupanya kamu itu Yesus masuk ke neraka. Syahadatnya biar aku ikuti. Kenapa alatnya Pak Bombong kok bawa-bawa?